Dari usia berapa kita harus memberikan literasi finansial ke generasi selanjutnya? Apakah Anda punya 2 jam di sini? Panjang banget. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin literasi finansial, kita diajarin nabung waktu kecil kan? Nabung, celengan. Ketika anak tantrum guling-guling di mall minta mainan, jangan dikasih, diregulasi emosinya. Itu aja udah step financial literacy yang pertama. Bahwa tidak semua hal yang kamu mau perlu kamu beli. Sebenarnya apa sih money anxiety itu dan apa bedanya dengan kecemasan biasa? Anxiety itu kan kecemasan. Ya, beda antara cemas dengan gangguan cemas. Kalau gangguan cemas itu tuh menjadi sangat kuat dan mengganggu, bukan cuma menimbulkan penderitaan bagi dia, tapi juga gangguan fungsi. Memang kecemasan ini ada terus aja, dan kalau nggak disadari, nggak punya self awareness-nya untuk oh ini aku sedang merasa cemas ya. Ketika self awareness-nya nggak ada, ya bakal terjadi terus kecemasannya gitu. Lebih baik dikasih uang jajan harian atau bulanan atau mingguan? Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Hari ini tuh sebenarnya bahasnya agak berat dan agak bikin cemas ya. Waduh. Soalnya bahas uang, bahas pengadaan, lagi rame. Budget ya. Budget, ya. iya. Yang kalau misalnya bahas-bahas kayak gitu tuh biasanya agak sensitif gitu. Terus orang-orang tuh cenderung menghindari bahas-bahas topik kayak gini soalnya nggak nyaman. Betul. Dan soalnya menimbulkan kecemasan. Dan entah Bahkan kenapa. persahabatan aja tuh ngomongin uang tuh bisa jadi gontok-gontokan. Keluarga juga Iya, tuh. first date. Wah, Kalau iya misalnya tuh. udah ngomongin soal split bill, Waduh. udah nih aduh ilfil deh dia Bisa sensitif. baru-baru first date udah ngomongin split bill gitu. Tapi apakah semua orang yang membahas uang tuh merasa seperti itu, atau jangan-jangan cuma kita aja, atau itu sebuah proyeksi aja? Gimana kalau kita kupas tuntas hari ini dan kita mau ngomongin soal uang, soal keluarga, soal trauma, soal pokoknya yang berhubungan dengan finansial. Dan tentunya kita sudah mengundang salah satu ahli finansial, yaitu Kak Anissa Steviani. Oke. Bener kan aku nyebutin namanya Anissa Steviani? Bener dong. Bener, atau yang biasa dipanggil Teh Ica ya. Yes. Aduh, ada Teh Ica. Teh Ica ini backgroundnya itu menarik menurut aku. Karena di tahun 2010 awal, Teh Ica ini seorang jurnalis, tapi jurnalisnya jurnalis K-pop. Dia tadi pas cerita di belakang layar, dia bilang katanya tuh, gue waktu tahun 2010 tuh wawancara Suju. Kok cuman Suju? Wawancara banyak lo, sombong ya ternyata. Ternyata beliau ini sombong. Ini bagus. Memang sih kita ngundang orang yang gini sombong. Sombong. Masa Jadi siapa ya? Suju. Sampai Suju. Sebut aja Gentu semuanya siapa sih? Wah, Jidi. G-Dragon Big Bang. Big Bang kesini nggak pernah preskon dan nggak pernah ada interview. Jadi bukan karena aku tidak bisa ya, tapi mereka tidak mau. terus siapa lagi? Sampai kayak Tiara, Infinite. Waduh. Siapa lagi sih Gentu ya? Pokoknya semua Gentu yang 2010-2012 ke Jakarta dan Singapura itu most likely aku nonton konsernya, datang fan meet-nya, interview kalau ada. Sampai katanya main-main bareng sama Super Junior. Main bareng karena kebetulan ada interview di hotel, terus mereka lagi main bareng di hotel. Aku bisa tampilkan fotonya aja. Seru banget. Main apa gaple waktu itu mereka? Enggak, mereka kayak di halaman belakang hotelnya gitu. Terus ada mini zoo, terus ada ular. Habis itu kayak mereka main-main ular. Terus ya udah, fansnya kan dikit banget ya. Fans yang ke hotel itu kan nggak ada gitu. Iya, aku iri total sih, soalnya aku kayak popers tapi tahun Gen 2 gitu. Shiny gitu. Shiny dong. Shiny aku nonton di Singapura. Girls' Generation aku preskon juga. Hidupnya enak sekali. Enak sekali, tapi yang bikin aku penasaran kan dari K-pop kenapa jadi ke finance nih? Karena disadarkan oleh realita. Kalau hidup tidak bisa senang-senang ya. Benar. Jadi pada saat itu kan masih single tuh. Habis itu aku pindah kerja dan udah nggak pegang K-pop lagi. Nggak lama kemudian menikah, punya anak. Oh ternyata dengan gaji ini nggak bisa gue ke Singapura terus buat nonton konser tuh, tidak bisa gitu. Jadi Fase hidupnya. fase hidup. Berbeda, Jadi ya. musim hidup setelah hamil itu ternyata nih anak harus punya orang tua yang bisa mengelola keuangan ya gitu, untuk memastikan masa depannya oke. Karena di negara ini Lagi-lagi negara. lagi-lagi ya, kesehatan sama pendidikan itu nggak dijamin sepenuhnya loh. Maksudnya kayak
vaksin aja yang di cover kan nggak semuanya gitu ya, banyak Iya. banget yang kita harus keluarin sebagai orang tua. Dan mahal banget ya Dan mahal vaksin tuh. banget gitu, jutaan gitu kan. Pendidikan juga sama gitu kan, tidak sepenuhnya dijamin. Jadi kalau bukan orang tuanya yang mikirin finansialnya, otomatis kesehatan dan pendidikannya aja belum tentu terjamin. Benar. Dan ini nggak diajarin di sekolah ya. Kita kan waktu SD, SMP, SMA, kuliah tuh nggak diajarin tentang keuangan. Bahkan aku kan selalu bilang bahwa sebagai dokter itu dari dulu tuh ditanam bahwa kamu jangan mikirin uang. Jadi seolah-olah dari dulu tuh udah ini kok kayaknya haram banget nih ngomongin uang nih, sesuatu yang nggak boleh diomongin. Ini sama orang tua maksudnya. Sama sistem pendidikan itu dari situ. Jadi akhirnya kami jadi terbiasa untuk menghindari topik-topik uang. Oh, karena dokter profesi mulia. Dianggapnya gitu. ya. Guru juga loh. Iya, guru juga sama tuh. Dan itu balik lagi loh, pendidikan dan kesehatan loh itu. Iya. Dan akhirnya suatu saat ketika kita realita nih, ternyata harus bayar pajak, harus mungkin ya cicilan segala macam, wah skillnya nggak ada. Dan ketika kita disuruh semua sih, hampir semua profesi, ketika kita disuruh untuk kayak menentukan harga rate, kita jadi nggak terbiasa untuk menentukan rate kita per hour berapa. Layaknya Karena kalau berapa. itu nggak diatur sama negara lagi sih, balik Iya. lagi. Jadi benar-benar ngatur sendiri. Iya. Dan dokter itu sebenarnya profesi yang dulu dipikir adalah, oh kalau kamu bekerja maka bekerja di dokter maka kamu jadi kaya. Padahal begitu pandemi, nih dokter-dokter yang nggak praktek nggak punya uang loh. Aku kayak, oh ternyata Berdampak dokter itu banget. bekerja pada saat fisiknya hadir gitu kan, nggak bisa digantikan, nggak bisa WFH. Betul. Berat banget. Jadi justru buat dokter tuh penting banget. Banget. Nah, makanya kan tentang awareness financial itu bener banyak banget kita yang nggak tahu. Makanya dengan menghadirkan ahli kayak gini kan kita bisa lah ngajar-ngajar dikit-dikit ya. Iya, dan aku kagum Tipis-tipis. banget loh sama Teh Ica, karena dia kesadaran aware kalau misalnya finance ini semua orang harus melek, dia jadinya bikin blog pribadi ya untuk kayak melek secara economicals dan financials, yaitu nama blognya adalah anissa.st.com. Nah ini sebenarnya juga blog fase hidup sih. Hamil ngomonginnya hamil. Oh ternyata butuh uang, kita ngomongin uang. Terus aja gitu. Dan ternyata karena aku bukan lulusan finance, tidak kuliah finance, orang tuh jadi lebih ngerti karena nggak ada istilah-istilah yang ruwet. Karena gue nggak ngerti juga sebenarnya kalau ruwet gitu kan. Jadi yang praktikal aja. Oke. Oke. Bagus, Keren kalau ya. gitu kita sekarang hari ini bakal bahas tentang money anxiety dan juga tentang kenapa uang itu bisa segitunya ngaruh di kecemasan kita gitu. Oke deh, kalau gitu kita mau nanya deh pertanyaan yang kalau misalnya kita ngomongin uang nih, perasaan apa sih yang muncul selain kecemasan di pikiran masing-masing nih, di pikiran Teh Ica sama di pikiran Dokter Andreas. Ketika kita ngomongin tentang finance gitu. Oke. Ya mostly cemas sih sebenarnya kan gitu ya. Kalau kita ngomongin kalau selain cemas, kalau buatku mungkin akan merasa duh kurang nggak ya gitu. Jadi ada insecure-nya gitu. Insecure. Aku merasa mungkin cukup, tapi kan kadang ketika melihat teman-teman, ini kok temen gue kayak nih Anda yang sering ngeposting ya, kenapa tiap bulan Anda keluar negeri gitu kan, membuat kita jadi ngerasa kayaknya gue kurang deh, salah gitu. Nah jadi perasaan kurang itu mungkin. Kalau Teh Ica sendiri, Aku sih selain cemas sih ada overwhelmingnya ya. Tapi itu berdasarkan usia juga balik lagi ya. Karena udah mau 40 tahun tiba-tiba kayak gila gue pensiun tuh umur 60 ya gitu. Oh sedikit lagi masuk usia tidak produktif ya. iya. Iya kan? Iya. Jadi Aku juga kayak sering ngerasa gitu. overwhelmed kayak ini cukup gak ya nanti buat pensiun. Oke. Ini sebenarnya bisa hidup nyaman gak ya? Karena sekarang kan hidup nyaman nih. Iya. Ada hal-hal yang kayak bisa aku pertahankan gak ya sampai nanti di usia lansia gitu. Bener. Karena kita sekarang lagi di usia produktif, tapi kalau misalnya nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kan gak produktif ya. Bener. Nah, sebenarnya apa sih money anxiety itu dan apa bedanya dengan kecemasan biasa? Oke. Aku mungkin mulai dengan anxiety secara umum dulu kali ya. Karena anxiety itu kan kecemasan. Ya, beda antara cemas dengan gangguan cemas. Kalau cemas itu biasa nih, misalnya tiba-tiba nih janjian ke orang yang belum datang, itu kita bisa cemas karena kan kita ada ancaman yang gak terlihat. Kalau gangguan cemas itu tuh menjadi sangat kuat dan mengganggu, bukan cuma menimbulkan penderitaan bagi dia, tapi juga gangguan fungsi. Misalnya karena dia jadi sangat cemas, dia jadi nggak bisa merencanakan mau ngapain, sampai mungkin nggak nafsu makan, tidur terganggu, jadi ada tambahan segala macamnya. Dan akhirnya tuh variasinya banyak. Kalau aku sehari-hari kan ketemu banyak dengan remaja dan dewasa muda. Mereka tuh sering ngebawa topiknya kalau nggak tentang money anxiety, health anxiety, relationship anxiety. Dan wajar nih, emang tiga ini kan sering bikin kita cemas ya. Tapi bagi orang-orang yang dengan health anxiety, dia bukan cuma mikir pas mau makan, duh sehat nggak ya? Tapi dia benar-benar bisa ngecek jamnya, smartwatch setiap jam untuk ngecek heart rate-ku gimana ya.
Jadi akhirnya berlebihan dan malah membuat dia nggak bisa fokus. Relationship anxiety misalnya, dia bukan cuma mikirin tentang aduh hubunganku baik-baik aja atau nggak, tapi dia bisa setiap saat tuh kayak ngecekin nih pasangannya pasang story apa, kenapa nggak bales. Dia kan berasa ya, jadi capeknya itu. Nah aku bayangkan money anxiety mungkin mirip kayak gitu juga. Kita ada kecemasan tentang uang, tapi kalau sampai berulang-ulang ngecekin itu jadi sangat khawatir dan jadi menderita karena itu. Nah itu bisa jadi masuk dalam kategori yang money anxiety atau financial anxiety itu. Berarti di titik apa orang bisa menyadari kayaknya aku punya money anxiety deh gitu? Kalau kita selalu patokannya dua, distress, disfungsi. Artinya distress itu penderitaan ya secara nyata, dan disfungsi itu gangguan dalam fungsi sehari-hari. Misalnya fungsinya ini nggak selalu dalam bentuk misalnya ini fungsi dia sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang istri suami. Bisa juga fungsi dia untuk planning. Misalnya karena kadang ya orang ketika jadi sangat khawatir itu mungkin langsung semua pengeluaran di hold banget yang sampai-sampai nggak realistis. Jadi susah menentukan prioritasnya begitu. Kayak waktu itu pernah dibahas sama Kapita Gozi ya, yang kayak orangnya itu selalu ngekip Iya. Uang itu susah semuanya spending ya. Susah spending. Padahal ada hal ini harusnya penting nih, nggak apa-apa kok nanti gitu. Itu kan juga bisa jadi gangguan, bukan cuma buat dia tapi orang sekelilingnya. Jadi biasanya kalau nggak ada yang nyadar sendiri, mungkin akan di-remind oleh orang-orang di sekelilingnya itu. Tapi biasanya itu nggak disadari ya, orang-orang antara susah spending, itu kan ekstrim yang satunya, atau spending terus juga. Betul. Karena merasa uang akan ada terus, santai aja gitu Betul. kan. Nah bisa jadi kayak gitu. Cuman kalau yang banyak aku temui adalah tidak sadar bahwa dia sebenarnya punya kecemasan pada uang. Jadi aku nggak tahu sih, banyak orang nggak sadar malah. nggak sadar ini apalagi misalnya sandwich generation, atau mungkin ngerasa aduh kayaknya hidup kok masih begini-begini aja padahal umur udah segini, terus dia kerja terus, lupa waktu, weekend juga hustling gitu kan. Sebenarnya mau buat apa ya uangnya ketika dipikir-pikir, ninggalin keluarga, ninggalin anak, kerja karena aku harus kerja gitu. Karena memang kalau nggak kerja nanti hidup gimana gitu, ada ketakutan itu, termasuk suamiku ya. Dia kena anxiety disorder mild dong, sama dokter Jimmy btw. Jadi karena kerja terus, karena dia merasa kalau nggak kerja nanti hidup gue gimana nih gitu. Banyak banget hal-hal yang dia rasa ini harus aku lakukan, kalau nggak begini nanti hidupku bagaimana. Itu ujung awalnya dari takut nggak punya uang gitu. Itu awalnya bisa jadi dari pola asuh atau trauma nggak sih? Pasti itu multiple sih Pransia. Kayak ketika seorang yang tumbuh besar di keluarga yang anggapannya sulit gitu, yang dia struggling berat-berat banget, antara dia nanti besar jadi sangat pelit, atau ketika punya uang dia malah bisa jadi balas dendam. Sayangnya kita nggak bisa ngerancang nih ini bakal jadi yang mana. Itu banyak banget faktor-faktor sekelilingnya. Menarik banget. Dan itu yang menarik, makanya kita bisa melihat ada orang yang ini kayaknya tajir melintir begitu, tetapi tetap masih merasa kurang. Karena akhirnya uang itu dilihatnya bukan dalam bentuk angka, tapi tentang keamanan, safety, gitu. Dan bisa kan ada orang berada udah dalam rumah yang temboknya tebal, udah lapis peluru gitu, udah tahan peluru, tapi tetap masih merasa cemas karena tadi konsep keamanannya itu. Kalau misalnya nih, aku mau nanya ke Teh Ica, kalau misalnya money anxiety ini menurut Kak Ica itu tuh bisa dialami semua kalangan ekonomi, atau sebenarnya kalangan ekonomi tertentu aja atau enggak sih gitu? Menurut aku ternyata ya bukan cuman orang yang tadi ada trauma, mungkin masa lalunya susah banget gitu. Kalau orang zaman sekarang bilangnya trauma kemiskinan gitu katanya dok. Itu sangat mungkin bisa karena kayak mereka takut ada di kondisi yang sama seperti dulu lagi. Jadi selalu ada kekhawatiran nih, kalaupun sekarang sudah aman, meskipun sekarang penghasilan sudah stabil, tidak ada utang, tidak seperti orang tuanya, selalu ada ketakutan untuk gimana kalau balik lagi kayak dulu gitu. Meskipun itu tidak terbukti secara data gitu ya, dan secara realnya hari ini tuh nggak terbukti. Itu bisa. Tapi yang kedua, ketika aku sendiri kan sebenarnya hidup aku kelas menengah dari dulu aja gitu ya, nggak pernah miskin banget, nggak pernah susah banget, tapi bukan yang kaya banget juga. Ternyata kekhawatirannya beda lagi. Kekhawatirannya apakah pada saat itu ya pertama kali punya anak, apakah anakku bisa hidup nyaman seperti aku dulu ya? Ada aja gitu kekhawatiran itu. Dan yang kaya banget juga ternyata khawatirnya beda lagi tuh. Apakah anaknya bisa ya meneruskan harta yang kita punya, aset yang dipunya sekarang untuk ke generasi berikutnya gitu. Jadi memang kecemasan ini ada terus aja, dan kalau nggak disadari, nggak punya self awarenessnya untuk ini aku sedang merasa cemas ya, memang harus ya cemas kayak gini, ini valid nggak sih gitu. Maksudnya ketika self awareness yang nggak ada ya bakal terjadi terus kecemasannya gitu. Terus biasanya tuh kalau misalnya kecemasan ini tuh muncul di semua usia
kayak misalnya di remaja munculnya. Kalau misalnya kecil, anak kecil banget kayaknya nggak mungkin ya. Ada sih, anak Ada kecil yang ya? udah aware banget Ada soal ya? uang. Maksudnya yang dia setiap hari mungkin mendengar ibunya bilang ini mahal, jangan beli itu. Kita nggak punya Kita uang. nggak punya uang, kita bukan orang kaya, ngedengar kayak gitu terus-terusan. Ada loh anak-anak yang jadinya tuh aware banget, ini aku boleh beli ini nggak ya, ini mahal nggak ya? Ada. Oh, ada ya. Hmm. Atau ada nggak sih kayak kalangan usia tertentu yang emang dia tuh muncul gitu, si money anxiety ini tuh muncul di kalangan usia tertentu gitu. Jadi biasanya lebih sharp gitu di kalangan lebih usia. sharpnya itu ketika di usia 30 tahun ke atas. Kenapa? Karena di titik itu orang tuanya sudah lansia, baru menyadari oh kalau orang tuaku nanti tidak bekerja lagi berarti tanggung jawabnya akan di aku. Belum lagi ini ada anak. Nah inilah cikal bakal sandwich generation. Karena belum tentu loh orang itu tidak sandwich generation, bisa jadi orang tuanya belum pensiun. Oh. Iya kan, kalau usianya masih 25 orang tuanya masih kerja gitu. Tapi di titik 30, 35 baru deh, oh orang tuaku nih cukup nih duitnya bisa buat pensiun, tapi ternyata nggak cukup kalau harus bayar rumah sakit sendiri gitu-gitu. Jadi itu mulai stres bangetnya biasanya di 30-an. Anak juga udah mulai mau sekolah. Jadi kayak tekanan finansialnya tuh peaknya tuh pasti di usia-usia itu gitu. Di peak di usia 30-an dan dia baru mulai merasakan kayak pensiun tuh gue nggak punya apa-apa. Iya. Nah, kalau misalnya tanda-tanda nih orang tuh sebenarnya tuh dia stres. Mengalami financial stress tapi dia nggak sadar, karena kan banyak orang yang nggak sadar. Terus jangan-jangan nih gue tuh sebenarnya financial stress tapi gue nggak sadar. Itu tanda-tanda yang paling umumnya tuh apa sih? Susah sekali ya pertanyaannya. Paling umumnya tuh paling dasar nih sebenarnya dia tuh stres gitu. Yang pertama memang dia nggak punya data biasanya, jadi nggak bisa membuktikan sebenarnya uangku cukup apa enggak gitu. Aku stres banget, takut uangku nggak cukup. Udah pernah dihitung atau belum? Punya angkanya apa enggak? Sebenarnya penghasilan kamu cukup nggak untuk menutupi pengeluaran kamu? Bisa jadi emang nggak cukup ternyata. Bisa jadi emang dia stresnya tuh valid gitu ya, karena setelah di otak-atik gimana pun bukan aku tidak bisa kelola uang, tapi memang penghasilanku tidak mencukupi untuk semua pengeluaranku. Tapi kan orang disuruh nyatet pengeluaran aja tuh udah kayak pusing lah gitu kan, capek mau sampai kapan nih gitu. Padahal dengan mencatat semua pengeluaran kita, tahu budget kita, itu adalah step pertama menyadari kita punya data loh untuk membuktikan financial stress kita tuh nyata apa enggak. Karena balik lagi ada yang sebenarnya ternyata cukup-cukup aja, aman-aman aja, tapi tetap ada kecemasan nih, kalau nggak cukup gimana, kalau aku nanti anak-anak gak bisa sekolah gimana, kalau ternyata nggak bisa bayar cicilan KPR gimana. Padahal secara angka cukup gitu. Dan itu valid-valid aja menurut aku. Tapi kalau sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, ini juga terjadi sama suamiku ya, 2010 gitu masih pacaran, itu tuh sering banget malam-malam nangis khawatir gak bisa bayar cicilan KPR. Padahal kerja di multinational company, gajinya cukup banget, secara angka tuh cukup gitu. Nah kalau dulu sudah sadar kesehatan mental, kayaknya sih udah aku bawa ke psikiater sih. Karena tidak wajar orang menangis khawatir tentang uang padahal punya pekerjaan tetap yang stabil. Jadi gitu. ada mismatch ya antara actual condition sama yang perceived condition itu. Benar, makanya penting banget untuk punya datanya dulu nih, sebenarnya cukup apa enggak gitu. Oke, dengan cara tadi tuh awal langkahnya banget itu dengan cara mencatat ya. Iya, dan mencatat kan sebenarnya nggak usah selamanya ya. Kayak yang penting punya budget aja gitu. Oh sekarang kita catat nih bulan ini semua pengeluaran berapa sedetail-detailnya, termasuk ngasih ke keluarga, termasuk ngetip ojol misalnya, itu kan bocor-bocor yang kita rasa bocor alus kecil ya. gitu ya, tapi begitu sebulan gede juga nih gitu. Nah Iya, dicatat iya. dulu bulan depannya hidup sesuai budget yang udah ditentukan. Kalau ternyata memang nggak cukup dan setelah dihitung-hitung penghasilannya kurang, oh ya udah berarti memang kita cari cara nih gimana biar jadi cukup gitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ini bikin gue stres banget, ini kayaknya nggak memungkinkan atau ada kecemasan-kecemasan lain, ya memang lebih baik minta bantuan profesional seperti Anda ya. Oke. Sebenarnya tekanan-tekanan finansial kayak gini gitu, itu tuh kalau misalnya dalam jangka panjang itu ngaruh gimana sih ke kesehatan mental kita tuh? Pasti sih, itu pasti akan ngaruh karena ini kan dibawa terus ya. Oke, beda kalau misalnya cuma aduh aku cemas harus lapor pajak, itu 1 tahun sekali gitu, terpusat tuh gitu kan. Tapi kalau kecemasan financial karena kita terus dapat uang dan mengeluarkan uang, itu bakal continue terus. Tubuh kita nanti ngeresponnya itu ya ketika stres berkepanjangan, itu bisa sering tuh nanti jatuhnya ke kepalanya sering tegang, Ke fisik ya? Iya, masalah lambungnya Psikosomatis gitu ya? Psikosomatis jadi muncul karena tadi stres yang berkepanjangan. Nah, aku mau mungkin sedikit ini mengkomentari nih tadi pendapat dari Teca. Teorinya gampang, tapi kenyataan ini susahnya kita adalah kalau disuruh untuk tadi nyatet pengeluaran, aduh udah stres duluan. Nah, kalau secara ilmu jiwa itu memang kebetulan ada ya, kita ada konsepnya itu dalam behavioral economics, namanya itu prospect theory. Itu simpelnya gini,
kita kalau dapat 1 juta kan senang ya. Kalau bayar 1 juta kan nggak senang. Nah, tapi ternyata kehilangan 1 juta itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan kesenangan ketika mendapat 1 juta. Oh iya. Iya, jadi ada imbalance antara dapat dan kehilangan. Nah, artinya apa? Itu membuat orang ketika misalnya ngeliat statement bank itu takut, males. Karena kan apalagi nih ya, beberapa bank itu kan beda nih kalau misalnya dapat warna hijau, kalau misalnya keluar warnanya merah gitu kan. Jadi ada kecenderungan kita untuk menghindari melihat itu. Karena bahkan bisa jadi kalau kita plus 1 juta tapi minusnya itu misalnya 300.000 dong, itu kan beda tuh ya. Tetap lebih menyakitkannya itu, si minusnya itu. Akhirnya secara instingtual manusia menghindari mengecek itu. Itu yang bikin tadi jadi nggak sadar. Dan dia tahu bahwa, kamu tahu kan ini bermanfaat tahu, tetapi ngeliat itu tuh udah menyakitkan. Nah, jadi ada nggak biasanya gimana ya stepnya supaya tadi emang kita mendisiplinkan, oke, gue duduk nih face to face sama angka merah ini gitu. Nggak ada selain dibiasain kali ya. Emang Karena mesti ya. yang susah itu adalah si menghadapi ketidaknyamanan nih kan. Itu kan nggak nyaman banget ya. Bahkan ada orang-orang yang menghindari bayar utang loh, karena nggak nyaman. Nggak nyaman, uang jadi keluar, mendingan ya udah gue tutup mata aja deh, nggak usah dibayar itu utang gitu. Saking tidak nyamannya untuk mengeluarkan uang, the pain of paying gitu Pain ya. of paying. Jadi ketika udah nggak nyaman ya dihadapi ketidaknyamanan ya. Tapi tentu saja ini gampang dikatakan oleh orang-orang yang tidak punya masalah mental yang lain gitu. Tapi aku yakin sih kalau misalnya emang udah ternyata ada anxiety disorder atau mungkin ada depresi gitu ya, ya susah nggak sih gitu, memang harus diberesin dulu masalahnya gitu. Oke. Ini tuh kayak misalnya hal-hal, misalnya contoh nih, orang dengan impulsif gitu, atau misalnya orang dengan trauma, itu mempengaruhi juga nggak sih soal tentang kayak financial decisions-nya gitu? Oke, bagus. Ini kita bisa hubungkan dengan otak ya. Jadi otak ini kan banyak bagiannya nih. Ada bagian yang berhubungan dengan emosional. Nah, biasanya kalau orang mengalami trauma di masa lalu, misalnya tadi sering diomongin, udah jangan mahal, kita nggak punya uang, keluarga kita tuh miskin. Nah, itu semakin diulang-ulang, akhirnya bagian otak yang merespon emosi ini jadi gampang aktif. Akibatnya apa? Begitu nanti dia dewasa nih, begitu tadi ada harus bayar sesuatu, otaknya jadi aktif, bagian emosionalnya lebih daripada yang seharusnya. Gitu kan? Ada beda antara actual emotion sama perceive emotion. Actualnya ya memang ini keluar uang, tapi ada kok budgetnya. Tapi dipersepsikan otaknya tuh, bagian otak yang sistem limbiknya tuh aktif banget, menakut-nakuti seolah tuh kan, ingat nggak dulu kata mama, miskin. Nah, itu yang membuat dia jadinya tadi nggak tenang. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi tadi tuh jadinya dia berperilaku secara tidak rasional. Gitu. Nah, kalau mengenai tentang impulsif itu, kalau impulsif itu lebih ke bagian otak depan. Kita ada bagian favorit kami. Jadi beda ya? Beda. Bagian emosi itu agak lebih dalam. Ada bagian otak depan tuh prefrontal cortex. Itu adalah yang untuk ngerem, untuk planning, untuk ngerem. Ini bisa dilatihkan. Kayak tadi kan ketika kita tahu bahwa aduh, males nih ngedata, tapi aku harus tetap melakukannya. Itu tuh kita mengaktifkan bagian otak depan. Nah, seringkali orang yang impulsif itu bagian otak depan untuk ngeremnya ini memang kurang terlatih. Jadi itulah tuh gampang kena jebakan flash sale. Beli 1 gratis 1. Nah, langsung tuh yang orang lain mungkin bisa set perlu atau enggak. Bagi dia karena tadi impulsif ini akhirnya jadi masuk dulu, mikirnya belakangan. Begitu. Jadi akhirnya benar trauma tentang impulsif, tentang kebiasaan untuk instant reward itu gampang banget buat orang jadi masuk ke dalam jebakan-jebakan finansial itu. Ada nggak sih tips dari Teh Ica untuk kayak ketika nih kita mau impulsif atau ketika kita mau ngelihat nih kayak kilo-kilo flash sale gitu atau nggak angka kembar. Biar Angka kembar tiap bulan sih. Angka kembar biar kita tuh nggak impulsif buying atau kita lebih bijak dalam financial decisions gitu. Ada nggak sih kayak jurus jitunya gitu? Jadi sebenarnya kan impulsif ini kan pola ya pasti ya. Iya. Kita tahu nih, kita tiap kali lihat tanggal kembar, tiap kali lihat flash sale, tiap kali lihat diskon, kita tergoda pengen beli seolah-olah kita akan tertinggal atau jadi merasa rugi kalau kita nggak ikutan gitu kan. Padahal satu nih, menyadari bahwa kalau masih punya uangnya boleh loh beli diskon. Jadi financial planning itu bukan berarti nggak boleh belanja sama sekali. Boleh sebenarnya, tapi punya budgetnya apa enggak. Makanya tadi step pertamanya bikin budget dulu nih, nyatet kemudian bikin budget. Punya budget belanja sekian gitu ya sebulan. Mau flash sale atau mau diskon, mau tidak diskon ya boleh dibelanjakan memang uang itu gitu. Makanya kita bicaranya data gitu ya, bicaranya rasional meskipun susah banget karena keputusannya pasti sangat dipengaruhi sama emosional. Jadi kalau masih punya uangnya boleh, kalau tidak punya uangnya pertanyakan lagi deh. Jadi kemampuan untuk lebih mindful, untuk step back dulu setiap kali mau check out sesuatu,
kenapa ya beli ini? Ini beli karena diskon doang kah? Karena takut ketinggalan kah? Karena semua orang udah punya kah? Karena aku memang pengen dari dulu kah? Oh ternyata balas dendam waktu kecil anak bungsu jadi semua barang-barangnya hands me down gitu. Ya kan? Ada kan yang kayak gitu. Ada. Pengen banget beli gara-gara dulu kakak gue punya, gue nggak punya. Perlukah? Kan itu dulu gitu. Nah kemampuan untuk mundur itu yang sebenarnya perlu dilatih, dan mungkin dilatihnya ini pelan-pelan ya, maksudnya dari hal-hal yang kita sadari dulu. Oh ternyata gue tuh kalau check out impulsif tuh malam-malam sebelum tidur lihat orang live gitu kan. Oh berarti sebelum tidur handphonenya dijauhin misalnya. Oh that's nice. Ya That's jadi nice. menyadari polanya tuh berulangnya tuh kapan aja gitu. Jadi kita Kapan, putus ya? polanya, karena pasti beda-beda. Ada ibu-ibu yang begitu antar anak sekolah, anaknya udah gak ada, sepi, rebahan. Nah itulah check out sesuatu misalnya. Oh berarti abis ini kita ubah nih polanya, jangan rebahan, jangan lihat handphone dulu. Jadi mengenali pola kapan kamu impulsif itu penting banget sih menurut aku. Beres gajian. Beres gajian misalnya, udah langsung bagi uangnya, nggak usah diala-alain budgeting sendiri deh, udah bikin otomasi aja. Zaman sekarang semua aplikasi kan bisa auto debit tuh. Begitu terima gaji tanggal 25 itu udah langsung semuanya tertransfer otomatis ke pos-posnya misalnya, termasuk kirim orang tua segala macam, bayar tagihan udah otomatis. Uang yang tersisa adalah hanya uang bulan itu aja dan budget buat belanja, maka boleh dipakai gitu. Dan tadi mengomentari Dokter Andreas juga, ketika kita susah untuk tidak impulsif gitu ya, punya temen atau circle yang support itu oke banget. Jadi kalau kita ngerasa aduh diri gue sendiri kayaknya nggak bisa deh, pasti ada impulsifnya. Itu bisa teman kantor bisa, atau teman-teman yang emang sehari-hari ketemu kita. Please ingetin ya, pokoknya dia harus jadi penjaga kita nih untuk nggak impulsif lagi, yang bakal marahin kita kalau tiba-tiba kita check out sesuatu. Baik. Gitu. Itu menurut aku ngaruh banget. Dulu aku di kantor tuh menjaga itu sama timku. Jadi kayak kak please Ca, gitu. sorry nih, tapi Azan komennya teman-teman kita nih ya. Ini teman-teman kita nih, circle-nya ngeracunin. Iya kan? Bener. Nih lihat nih, gue punya ini. Nah, Circle bukan yang ngejaga, nih malah ngomporin, iya kan? Iya. Kenapa editor saya kena juga? Sering. Tapi itu berarti kan juga hati-hati ya memilih circle. Hanya karena teman kita beli, bukan berarti kita FOMO harus ikut beli juga. Spill tea. Dan sebenarnya yang ngomporin dia. Iya, saya. perintilan. Betul. Karena ada perasaan senang juga ketika punya begini, terus kita ngeliat teman kita terpengaruh, tuh sebenarnya ada perasaan senang juga loh. Kan kita bisa terinfluence. Iya. Maaf ya teman-teman semua. Tapi sebenarnya itu bisa ditegur kan, kayak racun banget lo, nggak bakalan kita gitu. Sebenarnya kalau kita bikin boundaries yang bagus tuh itu udah oke banget. Betul. Ya. Aku mau nanya dong, kayak tanggapan Kak Ica untuk kayak fenomena kalau lu beli gue beli. Itu kan sering banget kan, kayak misalnya di satu circle nih temenan berdua nih, terus kita self control contohnya kita aja udah, contohnya memang contohnya kita kami kita berdua nih, kayak misalnya kita ke toko mainan gitu ya, terus ada ngelihat blind box nih, blind box, yang ini yang lucu ya, iya lucu. Kalau lu beli gue beli deh. Kayak malah saling beracuni ya. Kalau lu beli gue beli, kalau lu nggak beli ya gue nggak jadi beli juga gitu. Ya, benar. Jadi boleh aja sebenarnya kalau ada uang ya, balik lagi. Kalau ada uangnya. Bener. Tapi ketika udah jadi pakai paylater, jadi pakai kartu kredit, atau jadi berutang, atau kita tahu persis kemarin lu baru beli sneaker, sekarang kok beli tas. Nah itu kan sebenarnya kan bisa saling menjaga. Jadi punya satu teman penjaga tuh menurut aku juga penting banget. Tapi memang dari awal perlu disepakati ya, bahwa lu jadi penjaga gua, jangan ngomporin gitu. Dan lama-lama tuh menurut aku ya, dulu kan kita tuh nggak bicara uang nih sama teman-teman kita. Kita cuma yang kayak kalau jalan-jalan sama temen tuh kayak ih lucu ya, udah beli aja. Tapi kita nggak seterbuka itu untuk ngomongin lagi nggak punya uang nih. Itu kan nggak ngomong gitu dulu sama teman-teman. Tapi kan makin sini kita makin terbuka loh sama omongan-omongan kayak gitu, ngajakin investasi, belajar produk-produk investasi bareng gitu. Bahkan kayak baru dapat bonus berapa, itu kan jadi lebih terbuka tuh diomonginnya. Nah jadinya lebih gampang juga untuk kita nggak punya uang, nggak deh kemarin habis beli ini harga sekian gitu. Membuka topik keuangan itu menurut aku jadi step pertamanya, bahwa nggak apa-apa loh ngomongin duit sama teman. Dulu tuh kayaknya enggak deh. Iya. Dulu tuh saking tabunya untuk menjaga ngomongin keuangan sama temen, tapi sekarang makin kesini emang harus semakin terbuka sih. Apalagi anak Gen Z ya. Iya. Open banget. Betul. Setuju. Jadi, nah ada nggak sih syarat untuk penjaga keuangan nih untuk temen yang kayak gimana sih gitu, yang harus yang lebih sensitif tentang keuangan kah, atau kayak ini kalau misalnya ke dia nih bocor aja tuh semuanya,
kayak gini ya, sorry banget nih kalau ke dia ya, jagain keuangan gue ya gitu ya, ini lucu, beli aja kalau dia bakal Saya kayak gitu. ngomporin aja. Kalau ke dia mah gitu, dia mah komporin. Ada lah budget mah ada, bulan depan juga gajian lagi. Kalau ke dia bakal kayak gitu. Harus kayak gimana syarat temen yang bakal bisa bagus ngejagain keuangan lo? Sebenarnya kita awalnya ngomongin Jangan kayak Andreas Iya Kurniawan sih. dong, jangan ya, tobat sih Anda Tobat. ya. Jadi ngomongin tujuan keuangan bareng dulu paling gampangnya. Oke, Sebenarnya sesimpel kayak kita liburan yuk akhir tahun, kita nabung bareng. Itu aja Nah. bisa bikin kita ngerem loh. Ya. Kayak Iya. daripada kita beli ini nanti di Jepang nggak bisa belanja misalnya gitu. Oh, Jadi oke. ngomongin mimpi-mimpi dan ngomongin tujuan-tujuan dulu juga bisa bikin ngerem gitu. Dan nggak ada syaratnya sih, tapi aku rasa saat kita niat banget, sorry banget tapi gue mau nabung sampai berapa 100 juta pertama misalnya gitu ya. Oke. Itu terus bareng-bareng mencapai tujuan itu tuh bakal lebih oke dibandingin nggak I see. punya circle sama sekali gitu. Oh, that's nice. Oke, karena tadi kita mention soal pay letter, soal kartu kredit, aku jadi pingin nanya juga deh kalau soal pay letter kayak gitu. Secara umum pay letter itu tuh dirancang untuk kebutuhan siapa dan bagaimana sih penggunaan yang sehatnya tuh kayak gimana gitu soal pay letter ini. Karena kan kadang-kadang tuh orang ya udah pakai pay letter aja deh gitu. Atau enggak kayak ya udah deh pinjem pay letter dulu nanti juga bayar gitu. Padahal kan kita tahu sendiri kan kadang-kadang kemampuan kita membayar pay letter itu tidak bagus gitu. Ya, jadi sebenarnya aku adalah yang tidak setuju kenapa pay letter itu ada, karena secara basicnya aja katanya untuk menjangkau orang-orang yang nggak bankable gitu ya, nggak bisa minjem uang ke bank, nggak diterima kartu kreditnya, supaya mereka bisa pinjem uang. Pertanyaannya, kalau mereka tidak terjangkau oleh bank dan bahkan tidak disetujui kartu kreditnya, untuk apa mereka meminjam uang? Karena mereka hampir pasti tidak punya kapabilitas untuk bayar gitu kan, atau mungkin tidak punya penghasilan yang cukup stabil untuk bayar utangnya gitu. Nah jadi dari awal pay letter muncul tuh ini tuh sebenarnya target marketnya tuh siapa gitu. Tetapi melihat kondisi negara ya, kembali lagi ternyata lagi negara. cukup mengkhawatirkan sih pemakaiannya gitu. Jadi waktu awal-awal orang pakai pay letter itu 2023 ya kalau nggak salah, datanya tebak deh, 2023 nomor 1 orang pakai pay letter buat apa? 2023 itu habis pandemi berarti ya. Apa untuk ini kehidupan sehari-hari gitu, untuk sembako, untuk listrik dan lain-lain? Aku mikir kayak 2022 2023 lah pokoknya ya, habis pandemi. aku mikirnya karena orang beres-beres dia lay off ya. Jadi kayak untuk kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu nomor satunya adalah produk fashion. Oh iya. Jadi karena munculnya di e-commerce dan orang beli produk fashion di e-commerce, kalau mereka beli dapat diskon lebih banyak kalau bayarnya pakai pay letter. Itu ya sering kan? sih kan, diskon 50% kalau pakai pay Bener. letter. Jadi ada cashbacknya. Jadi bukan lah. buat kebutuhan primer ya. Bukan, bahkan kalau aku mikirnya Itu orang sekunder. Benar, berarti. aku pikir kayak mungkin beli elektronik kali ya, mesin cuci lo rusak gitu kan, atau misalnya handphonenya rusak gitu. Ternyata enggak, nomor satunya ternyata produk fashion. Tapi semakin kesini ternyata jadi kebutuhan sehari-hari, dan itu cukup worrying sih. Jadi aku pernah bikin video di TikTok tentang kenapa kita jangan pakai pay letter gitulah. Intinya karena bisa bikin habit keuangan yang nggak oke, kita membiasakan diri untuk pakai uang yang bukan kita punya gitu kan. Terus ternyata komentar-komentarnya, makanya Mbak cobain deh nggak bisa bayar listrik gitu, cobain deh nggak bisa beli dia pers anak. Oh berarti ini kan buat kehidupan sehari-hari yang mana harusnya tidak pinjam uang, Yes, tapi menghasilkan uang. Cuman karena tidak ada kemampuan menghasilkan uangnya, ya udah pakai pay letter dulu aja, ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang gitu. Jadi memang agak membingungkan gitu. Ini tuh sebenarnya untuk apa ya ada ini gitu. Menarik ya. Padahal kan harusnya itu bisa kebutuhan yang tertutupi oleh gaji bulanan. Bener. Tapi di mana sekarang layoff di mana-mana dan kerja pun yang katanya 19 juta lapangan kerja ada di mana-mana, tapi nggak bisa terpenuhi gitu. Jadinya pay letter adalah solusi yang sebenarnya prihatin ya untuk orang-orang. Dan tadi kalau ditanya kapan di titik yang sehat, sebenarnya kalau aku sendiri kan tidak pernah utang ya. Jadi aku masih pakai kartu kredit itu buat subscription, buat Oke, bayar-bayar lah kemudahan. gitu ya. Kemudahan. Tapi tidak pernah, aku belum pernah mengaktifkan pay letter apapun, tidak pernah pinjol gitu ya. Karena nggak ada kebutuhannya. Tapi dan again aku juga nggak bisa merasakan apa yang orang-orang itu rasain. Mungkin kan minjem ke keluarga udah nggak ada juga, atau mungkin teman-teman juga sama-sama susah. Jadi mereka minjemnya pada akhirnya ke pay letter gitu. Tapi buat teman-teman yang pakai pay letternya buat sehari-hari kayak tadi, bukan sehari-hari kebutuhan ya, kayak beli baju kah, atau beli skincare kah, beli makeup kah, nah itu dipertanyakan lagi deh untuk apa sebenarnya punya. Kalaupun nggak diskon kan sebenarnya nggak apa-apa, karena berutang untuk sesuatu yang bukan basic needs ya, itu tuh yang buruk adalah habitnya.
Kita lihat paham. sendiri ya, banyak orang tua yang udah lansia tetap punya utang loh, padahal udah nggak punya penghasilan, udah nggak tahu mau bayar dari mana, tetap ngutang gitu, tetap ngambil cicilan mobil, tetap bahkan aku pernah diceritain orang tuanya beli lemari jati ngutang. Karena kayak lemari jati itu kan buat orang zaman dulu tuh kayak pride banget gitu ya. Buat apa sebenarnya? Tapi itu mungkin habit yang udah dibawa dari dulu. Karena orang tua zaman dulu kan ajarannya kalau nggak ngutang nanti nggak punya gitu. Kalau kita kritisi balik, kalau nggak punya emang kenapa gitu? Kalau nggak punya mobil baru emang kenapa? Kalau nggak punya si lemari jati emang kenapa gitu? Nah habit ini yang nggak kita pengen ada. Habit pakai paylater, habit berutang adalah habit-habit yang kalau tidak di-cut sekarang akan terbawa terus bahwa aku bisa loh pakai uang yang bukan milikku gitu. Itu yang kita nggak mau. Betul. Berarti jangan build the habit meminjam atau seperti itu ya gitu. Oke. Kalau gitu tadi nih aku mau nanya lagi. Kalau kartu kredit itu tuh masih nggak masalah berarti? Sebenarnya yang pertama karena pengajuan kartu kredit itu beda sama paylater yang bisa aktif pada saat kamu punya KTP aja. Bener juga sih. Makanya kalau ibu-ibu dengan anak remaja kayak aku itu benar-benar ayo deh anaknya yang udah punya KTP dikasih tahu jangan sampai ngaktifin paylater. Karena biasanya mereka udah punya uang jajan sendiri dalam bentuk e-manika, pokoknya udah ditransfer sama orang tuanya. Mereka jadi tahu nih bisa ngaktifin paylater gitu. Itu benar-benar dijagain anak-anaknya karena punya KTP aja bisa minjem uang. Sempat viral tuh di TikTok udah agak lama ya. Jadi ada anak 19 tahun kalau nggak salah. Jadi kayak apa cuma aku yang umur 19 tahun terus punya utang berapa gitu 20 juta gitu kan. Waduh. Aku kayak apaan sih banyak banget gitu ya. Sebagai ibu-ibu ini tentu saja saya judgmental ya. Pas baca komennya sama aku pun umur 22 utang berapa puluh juta sama aku pun. Waduh. Aku takut banget gitu ya. Karena mereka nggak punya literasinya, nggak nyampe literasi finansialnya, tapi punya aksesnya. Punya akses minjemnya gitu. Itu kan jadi Dan mudah banget ya. mudah banget, worrying banget gitu, prefrontal cortex belum sempurna, utang udah puluhan gede. juta Iya, gitu. iya. Nah, jadi dikasih tahu ke anak-anaknya, dikasih tahu ke lingkungan sekitar. Jadi mungkin ada ponakan, ada adik gitu ya. Meskipun itu ditawarin limit sekian, itu tuh bukan uang kamu, jangan dipakai. Gitu. Itu bukan uang kamu, itu yang Iya, penting itu sih. bukan uang kamu. Iya. Nah, kalau kayak gitu dari usia berapa kita harus memberikan literasi finansial ke generasi selanjutnya tuh? Apakah Anda punya 2 jam di sini? Panjang banget. Enggak. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin literasi finansial, kita diajarin nabung waktu kecil kan? Nabung, Iya, celengan. Bang Nabung. Sekarang ngajakin belanja gitu. Itu membuktikan bahwa hanya diajarin nabung aja bukan berarti orang jadi bisa mengelola keuangan. Bener juga. Betul. Ya. Jadi sebenarnya step pertamanya adalah ketika anak tantrum guling-guling di mall minta mainan, jangan dikasih, diregulasi emosinya, divalidasi, dia tidak apa-apa kecewa. Itu aja udah step financial literacy yang pertama. Bahwa tidak semua hal yang kamu mau perlu kamu beli. Bahwa kamu boleh sedih loh dan kecewa loh tidak bisa membeli apa yang kamu mau. That's okay gitu. Sementara kita waktu kecil kan baru tantrum dikit aja udah beli permen, makan coklat gitu ya, beli balon. Kita terbiasa mengalihkan emosi kita dengan belanja, dengan beli sesuatu. Sekarang tantrum dikit check out kan jadinya. Sedih dikit check out Anda ya kan, kayak jajan apa nih gitu. Karena ya terbiasa kalau memang Beli ada sesuatu nih. ya kalau ada perasaan tidak nyaman kita alihkan dengan apa nih gitu. Kalau di generasi kita kayak gitu. Tapi kalau di anak-anak ayo kita kasih tahu bahwa it's okay, kamu boleh sedih loh, kamu boleh kecewa, kamu boleh marah, tapi ini bukan waktunya kita beli mainan. Gitu. Itu kan pengelolaan emosi dan kemampuan menunggu itu justru basic financial planning. Orang kan utang karena nggak bisa nunggu. Oh, that's good. Ya, orang utang, orang benar-benar impulsif karena nggak bisa regulasi emosinya. FOMO, tadi comparing sama orang gitu kan, nggak bisa nih orang-orang mobilnya udah pada keren. Oke, itu jadi bikin aku mikir orang tua yang dulu nggak bisa yang dia ngerasa kayak gue dulu nggak pernah dibeliin mainan sama anak gue sekarang mau beliin semua mainan buat anak gue, itu juga nggak bagus berarti ya? Itu kan balas dendam uang juga ya? Iya, balas dendam uang juga kan. Oh itu oke, that's wake me up. Oke, menarik gitu. Jadi nggak semuanya itu tuh financial literacy yang paling dasar berarti ya. Yang paling dasar. Jadi kalau perkara uang jajan itu ketika anak nunggunya udah bagus, itu ternyata bisa dia nunggu. Jadi kebetulan aku dari anakku bayi itu karena di daycare, jadi tiap 3 bulan tuh ada psikolog anak. Jadi benar-benar dijagain tuh pas fase tantrumnya. Jadi kita udah kayak loyo banget nih kenapa nih anak tantrum gitu kan. Ketemu psikolog anak lagi, nggak apa-apa, emang fasenya kayak gitu, sabar aja, nggak usah malu diliatin orang gitu kan. Nah ketika
jadinya anaknya bisa regulasi emosi, nggak tantrum. Anak SD masih tantrum tuh nggak normal loh, ya kan? Anak SD tapi masih ngamuk minta mainan tuh kan nggak normal kan. Ternyata ketika anaknya dikasih uang jajan pas SD, dia rela-rela aja loh nabung sendiri, nunggu sendiri sampai uangnya cukup. Oke, aku mau nanya satu hal. Lebih baik dikasih uang jajan harian atau bulanan atau mingguan? Nah ini kan tergantung usia anaknya dan Iya. tergantung juga kemampuan anaknya di mana, tergantung juga kebutuhan sekolahnya kayak apa. Kalau kayak anakku tuh nggak ada kantin di sekolahnya karena wajib makan di sekolah prasmanan, jadi dia sebenarnya tidak ada kebutuhan jajan sama sekali. Tapi kalau tidak dikasih uang jajan, pada akhirnya dia nggak ada kesempatan kelola uang. Dan untuk anak-anak privilege ya, aku yakin banyak orang tua yang khawatir, aduh anak gue nih dari kecil udah enak banget nih hidupnya, gimana dia nanti bisa berjuang gitu kan. Baiknya dikasihnya mingguan atau bulanan aja. Jadi kalau anakku tuh aku kasih mingguan tiap hari Jumat. Kenapa tiap hari Jumat? Biar nunggu aja, biar nggak dikasih tiap hari aja gitu kan. Dan dari uang jajannya yang hanya 50.000 seminggu itu, aku tanya mau berapa persen ditabung, dia bilang 50%. Oke, jadi 50% langsung aku auto debit ke reksadana gitu ya. Jadi dia cuma punya uang seminggu 25.000. Bukan jumlahnya tapi habitnya itu Habitnya. ya. Dan sebagai orang tua kitanya harus tega nih. Tega apa? Tega nggak nambahin kalau duitnya kurang. Karena kita udah komit dari uang jajan itu kamu beli-beli mainan kecuali ulang tahun dan lebaran. Jadi kalau lebaran itu kan pakai duit angpau lebaran belanja mainannya. Kalau ulang tahun tante-tante segala macam pada ngasih kado gitu ya. Atau dia mau minta uang boleh juga. Tapi di luar itu kalau mau beli mainan aku strict tidak kasih lagi. Kenapa? Biar susah aja hidupnya. Karena nih anak hidupnya nggak pernah susah gitu. Jadi beli mainan 250.000 dia nabungnya 10 minggu. Mainan kan mahal banget ya. Betul. 700.000 kayak ya udah kamu nabung aja. Dan ternyata karena anaknya dibiasakan menunggu itu, cuek aja. Aku pernah nanya dia pengen satu kayak remote control gitu, duitnya kurang 50.000. Terus aku bilang, ini kamu harus tunggu 2 minggu lagi. Kalau mainannya udah nggak ada gimana? So, it's okay, aku bisa beli yang lain. That's Ada itunya karena nice. dia kayak ya udah tahu mau aku nangis pun nggak akan dikasih sama ibu gitu. Oke, Emang that's sengaja dibikin susah gitu. Oke, that's good. Oke, kalau gitu gimana kalau misalnya kita langsung masuk ke sesi semangka biar bisa applicable Boleh ya. ke masalah-masalah lain nih. Tapi that's good parenting menurut aku. Oke, kita masuk ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Diputar. Nggak mau. Takut nggak akhirnya motorik aku buruk. Akhirnya ada kalinya. narasumber yang menolak. Nggak apa-apa, perlu membuat boundaries memang. Iya, tiba-tiba lompat ke sana kan nggak lucu ya. Akhirnya baru pertama ada Iya. ada narasumber yang menolak. Saya akan coba lagi. Oke, jadi langkah pertama apa yang paling realistis untuk memutus pola yang financials yang buruk? Oke. Dan bagaimana caranya kita memulai hubungan yang sehat dengan uang? Oke. Boleh dari masing-masing. Dari semangkanya. aku dulu mungkin Boleh. kali ya. Aku mungkin ada 3 potong semangka nih buat teman-teman ya. Fokusnya tentang money anxiety sekaligus juga gimana kita lebih bijaksana. Potongan semangka pertama tadi udah dibahas juga tuh tentang aware, sadar dulu ya. Jadi yang penting sadar ketika ada dorongan. Tiap orang tuh punya cirinya sendiri. Misalnya ketika dia ngerasa kok rasanya berdebar-debar, rasanya kayak buru-buru, rasanya tuh jempol pengen mencet tuh. Nah, hati-hati. Check out. Sadar dulu itu kan. Karena kalau nggak sadar gimana bisa direm gitu. Kedua, bagus memang ini membuat sistem. Ini memang kusarankan. Jadi jangan bergantung pada motivasi. Jangan bergantung bahwa aku dengan kekuatan motivasiku yang kuat nggak bisa, kita nggak sekuat itu. Buatlah sistem tadi kan. Sekarang dipermudah dengan auto debit, dengan auto payment itu juga, dan itu pun memang justru sebaiknya jangan nabung dari uang sisa ya. Justru dari awal kan disisihkan dulu. Jajanlah dari uang yang sisa, jangan sebaliknya gitu. Yang ketiga, ini yang juga aku banyak sarankan adalah belajar untuk merasa cukup. Oke. Karena ada namanya tuh scarcity mindset. Ketika seorang berada dalam kondisi yang dia terus kurang, akhirnya mau berapapun jumlah uang yang dimiliki selalu merasa kurang. Di satu sisi mungkin bagus nih, jadi kan dia bisa ngumpulin uang, tetapi hidup jadi nggak bahagia loh dengan itu. Nah sebaliknya nih, ada juga orang-orang yang bukan butuh merasa cukup, butuh untuk belajar ngerem. Salah satunya sih aku suka untuk latihkan ya kepada pasienku gini. Misalnya ngomongin tentang diskon, dok aku pengen beli ini nih, lagi diskon, beli apa enggak ya? Kadang bingung kenapa nanya ke gua gitu. Minta validasi. Iya, ada yang aku mau beli ini motor gara-gara tuh motornya katanya ada gambar One Piece-nya. Beli atau enggak ya? Pertanyaanku satu, kamu naik motor enggak? Bilang, enggak sih gitu. Tapi ada yang Lucu seperti aja. itu. Iya. Oke. Jadi kan aku akan menanyakan situ 2 hal nih untuk ngeremnya berarti. Yang pertama adalah kalau harga normal kamu bakal beli atau enggak? Oh. Nah, kedua, kalau kamu mendapatkan itu kira-kira berapa lama senangnya?
Nah, dengan melatih begini, itu tuh ngajak dia tuh berjarak. Jadi dia melihat diri dia sendiri. Iya sih ya, kalau harga normal sih aku nggak bakal beli juga. Berarti mungkin emang nggak butuh. Yang kedua, kalaupun dapat pasti seneng nih. Berapa lama sih senengnya di Minpir? Ya senengnya 3 hari 4 hari sih. Apakah worth dengan uang segitu? Gitu. Nah, dengan melatihkan dia untuk ngerem dan mikir itu bisa tuh untuk membuat dia belajar merasa cukup, tapi juga belajar buat ngerem. Begitu pada saat bersamaan. Menarik. Tapi ini kan habit ya, perlu dilatihkan terus-menerus. Oke, kalau dari aku yang pertama adalah basicnya tetap ke angka dulu ya. Secara angka cukup apa enggak gitu. Angka itu nggak bohong, soalnya kita adalah orang-orang yang tahu persis rekening kita isinya berapa. Betul. Ya kan? Jadi kalau memang angka di rekeningnya nggak cukup dan nggak bisa beli, ya jangan beli. Nggak punya juga nggak apa-apa gitu. Kalau orang bilang nanti kalau nggak ngutang nanti nggak punya, emang kalau nggak punya emang kenapa gitu ya. Jadi balik ke angka dulu. Secara angka itu make sense nggak sih buat kamu? Yang kedua, hidup orang lain itu nggak ada hubungannya sama hidup kita. Betul. Itu yang paling kayak kok orang udah gini sih, kok orang udah gitu, kok orang udah beli rumah kedua gitu kan, kok orang udah punya passive income. Nah, ketika kita ngelihat terus hidup orang lain rasanya udah lebih jauh dari kita, itu yang bikin kita tadi nggak merasa cukup dan jadi susah bersyukur juga gitu. Kita fokus sama hidup kita sekarang, hidup orang beda-beda, tanggungannya beda-beda, kita nggak bisa nyamain pace keuangan satu orang dengan orang lainnya. Yang ketiga, barang itu akan selalu ada yang baru dan diskon itu akan selalu ada terus. Jadi Setuju. jadi jangan sampai takut ketinggalan gitu kan. Itu pabrik-pabrik bikin sepatu terus kok gitu. Benar. Itu sepatu lucu, bulan depan dia bikin lagi, keluarin lagi yang warnanya berbeda dan ternyata kita lebih Betul. suka warnanya ya kan. Kayak Betul. jadi percayalah, selama dunia ini masih berputar dengan kapitalisme ya, kamu nggak akan ketinggalan barang apa-apa. Akan selalu ada barang-barang baru yang kamu suka. Jadi kalaupun tertinggal beli barang yang ini, akan ada lagi barang lucu lainnya. Setuju. Nah, itu Wah, bikin aku cukup mantep ngerem itu. sih. Itu mantap. Setuju. Jadi jangan dipaksakan pengen suatu sampai ngutang gitu ya. Jadi beli sepeda jangan ngutang, beli mobil jangan ngutang, beli kereta cepat. Kalau nggak perlu, Kalau nggak punya kemampuan bayar sih sebenarnya jangan. harusnya jangan. Ya. Kalau untung bukan saya yang ngutang sih. Iya. Ya. Oke, aku ada tips sih sebenarnya. Ini yang aku sering lakuin untuk biar kayak nggak buru-buru check out barang gitu. Biasanya aku naro di keranjang belanja aku selama 3 hari. Kalau aku masih kepikiran barangnya, aku akan check out. Kalau misalnya aku lupa, aku nggak check out. Jadi Most likely lupa sih sebenarnya. iya, biasanya kan cuman suka lihat-lihat lucu terus aku masukin ke keranjang belanja, tapi kalau misalnya aku lupa ya udah gitu. Biasanya kita cuma suka lihat-lihatnya doang. Benar, gitu. window shoppingnya aja. Window ya. shoppingnya aja gitu. Dan jadi ya itu biasanya aku lakuin sebelum tanggal sebelum tanggal kembar. 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal kembar atau seminggu sebelum tanggal kembar. Jadi pas aku masih kepikiran barangnya di tanggal kembar, aku bakal check out. Oke, boleh teman-temannya tulis di kolom komentar, coba shopping cart kan ada berapa item gitu ya. 99 plus kan. Nah, udah. lu lihat lagi nih shopping cart kalian kalau misalnya kapan nih gue mau masukin ini, delete-deletin dah. Berarti udah nggak perlu Gak perlu banget ternyata kan barang itu gitu. Jadi itulah tips hari ini. Dan nextnya kayaknya kita bakal bahas tentang sandwich generation. Jangan kemana-mana dulu ya Kak Ica ya. Pulang deh. Capek banget. Seru nih soalnya nih ya. Saya seru dari tadi kan termention nih sandwich generation. Jadi aku pingin bahas tentang sandwich generation soalnya itu lekat banget dengan finansial dan keuangan. Dan itu sering banget tuh bikin berantem kayak gitu. Dan gimana caranya jaga boundaries biar walaupun tetap sandwich generation tapi tetap bisa menjaga harmonisasi di keluarga gitu dan gak menderita banget lah gitu, karena agak sulitnya dihindari ya untuk tidak menjadi sandwich generations kalau lu nggak privilege amat. Betul. Benar. Sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Jadi tolong di subscribe dan dinyalain notifikasinya jadi kalian gak ketinggalan video-video kita. Terus kalian juga bisa follow Instagram podcast Ruang Tunggu di @pod.ruangtunggu dan Instagram Andreas di @dr.andreamon. Instagramnya Teh Ica di Anissa Este. dan Instagram aku di @littlesora. Terus kalian juga bisa follow juga podcast Ruang Tunggu di Spotify. Jadi kalian dengerin terus. Kalau nggak perlu nonton videonya, jadi kalian bisa dengerin di mobil dimanapun itu berada. Oke, kalau gitu see you di podcast Ruang Tunggu part 2. Bye bye. Jangan lupa baca buku. Yap. Oke, Dan kita ingat, tos. di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Ini beneran. Ini gitu. beneran ya. Di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Ceklek. Yeah.